Meskipun Luhut enggan membeberkan siapa nama yang diusul untuk berpasangan dengan Anies, namun nama Ahok mencuat sebagai salah satu dari nama yang diusulkan. Dan kemunculan nama Ahok ini sontak menjadi trending topik di Twitter. Kabar itu pun ditanggapi dengan beragam komentar. Basuki Cahayapurnama alias Ahok belakangan namanya mencuat sebagai kuda hitam calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Sang mantan gubernur DKI Jakarta yang kini telah menjabat sebagai komisaris utama Pertamina tersebut disodorkan untuk nama pendamping para capres yang akan bertanding nanti. Nama Ahok diusulkan oleh orang yang sebenarnya masih dalam lingkaran pemerintahan Jokowi. Bahkan bisa dikatakan sebagai tangan kanan presiden, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Belum lama ini, tepatnya hari Jumat tanggal 5 Mei yang lalu, di Wisma Nusantara Menteng, Jakarta, Luhut bertemu dengan Surya Paloh, sang ketua umum Nasdem, selaku partai pengusung pertama dari Anies Baswedan. Pertemuan kedua tokoh ini tentu saja membahas soal situasi politik terkini. Dan keduanya sepakat untuk tetap menjaga kondusivitas demi kepentingan bangsa, meskipun keduanya berbeda posisi politik. Pertemuan Luhut dan Surya Paloh ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan, ada rumor yang berkembang, Luhut disebut membicarakan soal pilihan cawapres untuk Anies Baswedan. Meskipun Luhut enggan membeberkan siapa nama yang diusul untuk berpasangan dengan Anies, namun nama Ahok mencuat sebagai salah satu dari nama yang diusulkan. Dan kemunculan nama Ahok ini sontak menjadi trending topik di Twitter. Kabar itu pun ditanggapi dengan beragam komentar. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, Iwan Sumbuleh, menyebut duet antara Anies dan Ahok akan seru. Menurut Ketua Prodem, jika benar kedua mantan Gubernur DKI Jakarta ini dipersatukan, Anies dan Ahok, maka akan menyatukan konglomerat dan para pengembang. Para pemilik modal dan investor akan bersatu untuk mendukung pasangan Anies dan Ahok, dan kemungkinan menangnya sangat besar. Ini bukan kali pertama muncul usulan soal memasangkan Anies dan Ahok. Jauh sebelum Anies dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Rocky Gerung adalah orang pertama yang mengusulkan di publik agar Anies Baswedan menjadi calon presiden dan Basuki Cahayapurnama sebagai wakil calon presiden lengkap dengan partai pengusungnya. Usulan itu pun dilontarkan oleh dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung dalam sebuah acara Indonesia Lawyers Club atau ILC pada bulan Agustus tahun 2019 yang lalu. Awalnya, Rocky Gerung menilai bahwa Anies yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa berhenti dirundung oleh sebagian masyarakat soal kinerjanya jika dirinya mencalonkan diri menjadi Presiden 2024 bersama dengan Ahok sebagai wakilnya dan Nasdem sebagai partai pengusungnya. Menurut pengamat politik tersebut, hal itu bisa saja terjadi mengingat Anies dan Ahok sama-sama merupakan penggagas Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Nasdem. Apakah Rocky Gerung bisa meramal masa depan? Atau Nasdem yang terinspirasi ide Rocky Gerung
untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya. Wacana menduetkan sosok Anies dan Ahok bagai mencampurkan air dan minyak yang memang tidak bisa dipersatukan. Mungkin karena itulah Anies ketika masih duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta tidak mau melanjutkan program-program kerja dari gubernur sebelumnya, yaitu Ahok. Program yang tidak berkelanjutan berdampak terhadap tidak maksimalnya pembangunan, dan hal ini justru merugikan rakyat. Padahal, dengan melanjutkan program kerja sebelumnya, dapat menjadi cara untuk mengoptimalkan program yang telah berjalan. Rekam jejak dari Anies selama di DKI Jakarta inilah yang membuat publik ragu bahwa Anies bisa melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Lagi pula, Ahok adalah salah satu petugas partai dari PDI Perjuangan seperti Presiden Jokowi. Tawaran untuk menjadi cawapres yang dipasangkan dengan capres lain tentu adalah ide yang ngawur. Loyalitas dari Ahok sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena tawaran untuk menjadi ketua umum salah satu partai saja ia tolak dan malah memilih untuk bergabung di PDI Perjuangan sebagai kader biasa. Sebuah jabatan bukan suatu tujuan untuk Ahok. Baginya, menjadi seorang pejabat itu adalah pekerjaan yang mulia karena dengan menjadi pejabat, maka ada banyak orang yang bisa ia tolong. Jabatan tidaklah penting. Buat apa menjadi ketua umum kalau tidak bisa memperjuangkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Begitu kata Ahok. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.